Saudara, terus meningkatnya penambahan kasus COVID-19 berdampak pada penuhnya rumah sakit di sejumlah daerah di Indonesia. Hingga beberapa di antaranya tak bisa lagi menerima pasien rujukan COVID-19. Lalu bagaimana rumah sakit menangani membeludaknya pasien COVID-19? Untuk membahasnya sudah bergabung secara daring Sekjen Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Lia G. Partakusuma. Bu Lia, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kemudian ada Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Prof. Zubairi Jurban. Prof, pagi Prof. Pagi Bu Lia. Ya. Dan juga ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena. Pak Melki, pagi. Selamat pagi Mas, selamat pagi Prof. Baik, saya selamat pagi. Izin ke Bu Lia terlebih dahulu. Bu Lia, kondisi saat ini kapasitas realnya di lapangan seperti apa? Berapa presentasenya yang sudah terisi, karena memang beritanya banyak yang menyebutkan bahwa di beberapa daerah bahkan sudah tidak mampu lagi menangani pasien COVID-19. Ya, selamat pagi. Terima kasih Mas Iriandi. Dari data yang masuk di tanggal 4 Desember 2020, kan di Indonesia ada 803 kasus baru. Kemudian kalau kita lihat data lagi, bahwa aktif saat ini sekitar 80.023. Nah, di antara rata-rata prestasi yang dirawat sekitar 4-5%. Jadi artinya memang kalau dilaporkan oleh kami di rumah sakit bervariasi. Ada sekitar 50-80% hunian tempat tidur. Padahal yang sebaiknya memang di bawah 50% saja, turnover dari tempat tidur ini lebih tidak. Bu Lia, nanti kami akan kembali bertanya ke hal ini kepada Anda. Tapi sebelumnya saya ke Pak atau Prof. Zubair dulu, karena nanti akan diperbaiki sebentar audio dari Bu Lia. Saya ke Prof. Zubairi Jurban dulu. Prof, kalau melihat kondisi saat ini seperti berita yang juga beredar di mana-mana, di mana rumah sakit ini kapasitasnya sudah mulai penuh. Anda melihatnya kalau dampaknya sendiri ketika rumah sakit penuh ini akan seperti apa? Apalagi di tengah penanganan COVID-19 atau pandemi seperti sekarang ini. Iya, kalau rumah sakit penuh kan berarti nanti ada beberapa pasien yang tidak bisa ditampung. Nah, kalau tidak bisa masuk rumah sakit, ya bisa menjadi gawat, bisa meninggal, itu dampak buruknya. Tapi dampak yang lain adalah karena misalnya tidak bisa masuk rumah sakit, itu berarti ada kemungkinan untuk penularan lebih tinggi, walaupun tentu dia harus selalu pakai masker dan yang lain. Itu yang kami khawatirkan. Namun ini kan bukan yang pertama kali, jadi mungkin kita bisa bekerja seperti yang lalu, jadi begitu kurang ya tambah dong rumah sakit rujukannya, tambah dong bednya, tambah juga bed ICU-nya gitu. Dan kalau dokternya mulai kurang ya minta tambah relawan lagi. Saya kira itu masih mungkin dikerjakan. Oke, itu harus dilakukan dengan cepat tentunya. Karena penambahannya juga tidak main-main. Kemarin dari sekitar 5 ribuan kasus tiba-tiba melonjak menjadi 8 ribuan kasus begitu. Kemudian kalau dari Satgas COVID-19 dari ID khususnya, ini melihatnya dalam waktu dekat ini apa yang krusial harus dilakukan, Prof? Ya tadi, jadi rumah sakit rujukan ditambah, bednya ditambah. Jadi misalnya rumah sakit kan ada yang rujukan penuh, ada yang juga merawat pasien swasta, pasien yang pasien non COVID, ya pasien non COVID bednya dikurangi, artinya ditambah bed untuk pasien COVID. Kemudian yaitu kalau rumah sakit yang dokternya mulai kewalahan jumlahnya, ya harus dibantu ditambah. Jadi memang harus segera merekrut, menawarkan untuk tambahan tenaga kesehatannya. Saya amat khawatir karena kalau begitu tenaga kesehatannya kecapean karena terlalu banyak pasiennya, harus bolak-balik masuk ke ruang rawat, demikian pula perawatnya, maka risiko tertular besar dan risiko meninggal besar. Sudah terlalu banyak yang meninggal sekarang ini. Iya, memang selain rumah sakit ini saya juga menyentuh sedikit ke permasalahan kapasitas tenaga medis ya Prof ya. Karena memang di rumah sakit ini tentunya tidak akan berjalan begitu tanpa tenaga medis. Kalau tenaga medisnya sendiri sejauh ini Prof, data dari Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia seperti apa kapasitasnya? Saya tidak tahu persis angkanya, namun sudah
mulai pas-pasan ini sekarang, jadi memang harus diantisipasi. Dan ke depan kan belajar dari banyak negara, mau tidak mau kasusnya kan akan naik terus kita. Jadi ada kemungkinan dari 550.000 naik 600, naik 700, naik 900, naik 1 juta. Ada kemungkinan itu untuk bulan-bulan ke depan. Nah, apakah kita siap? Kita harus menyiapkan dari hari ini. Jadi artinya monitor evaluasi itu memang harus ketat, dan tata laksananya, penambahan bed dan sebagainya itu, dan APD juga, dan oksigen juga, itu juga harus mulai dirancang dari sekarang ini. Oke, kalau dari bukan keluhan ya, bagaimana kemudian komunikasi, koordinasi di dalam tenaga medis itu sendiri, seperti apa sih Prof sejauh ini, baik fisik maupun mental selama ini sudah sekitar 9 bulan menangani COVID-19 dan dengan intensitas yang terus meningkat. Jadi kalau tenaga medis sendiri bagaimana sekarang? Iya, sepanjang yang saya tahu lumayan baik. Cuman tolong diingat bahwa tenaga medis ini kan punya keluarga. Jadi kalau keluarganya pada khawatir semua, jadi ini yang harus juga dan lama-lama akan mempengaruhi juga psikologi dari para dokter ini. Jadi memang harus diantisipasi dari sekarang mengenai jumlah tenaga medis, termasuk perawat. Jadi saya coba survei di beberapa tempat, tenaga medisnya memang sesuai dengan undang-undang tenaga kerja itu 40 jam maksimal seminggu, tetapi perawatnya ada yang lebih dari itu. Jadi memang harus diatur dengan baik. Oke, berarti pengaturan tenaga medis selain nanti kita akan bahas lebih detail mengenai rumah sakit ini juga harus diperbaiki. Sebelum ke Pak Melki, saya izin kembali ke Ibu Lia. Ibu Lia? Iya. Oke. Mohon maaf. Ibu Lia, saya kembali ke pertanyaan pertama sedikit. Bagaimana kemudian kondisi real di lapangan kapasitas rumah sakit saat ini yang di Indonesia, kemudian di mana saja yang melaporkan sudah penuh gitu? Iya, terima kasih banyak. Ya. Data yang masuk di kami, kasus positif baru kemarin itu ada 5.803. Dan kalau kita tahu bahwa kasus aktif ini ada lebih dari 80.000 kasus aktif. Perkiraan dalam hitungan angka, sekitar 5%, 4-5% itu adalah kasus yang harus dirawat di rumah sakit. Nah, pada saat ini, dari teman-teman rumah sakit melaporkan ada sekitar dari 2.900 ya, sekitar 50-80% tempat tidur sudah terisi. Jadi artinya kesulitan kami dalam turnover tempat tidur dari pasien baru ke pasien lama itu memang agak menyulitkan. Sehingga banyak rumah sakit menambah tempat tidur itu untuk COVID, tetapi konsekuensinya banyak pasien-pasien non-COVID itu yang artinya justru jadi kesulitan untuk diterima di rumah sakit. Seperti itu kondisinya, Mas. Ya, apalagi bahkan kalau ditambah pun bednya belum membahas mengenai teknis menambahannya yang tentu akan memakan waktu juga. Ini kan akan tambah penuh rumah sakitnya, begitu Bu ya? Ya, jadi beberapa waktu yang lalu memang rumah sakit itu menambah kapasitas. Artinya dari yang ada menambah kapasitas dengan ruangan yang khusus. Belakangan ini karena kita terkejar waktu, maka komposisinya adalah untuk pasien non-COVID yang kita korbankan terpaksa. Jadi beberapa kasus-kasus yang non-COVID terpaksa juga agak tertunda gitu, Mas. Iya, sejauh ini sendiri Bu, dalam waktu dekat apa yang kemudian diharapkan ini bisa dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah, Satgas, terkait dengan kapasitas rumah sakit ini? Karena ini bukan, tadi seperti Prof Zubairi katakan, ini bukan yang pertama kali kita ada peningkatan yang cukup tinggi, begitu dengan kemudian kapasitas rumah sakit yang hampir-hampir penuh. Ya, terima kasih. Jadi untuk rumah sakit pemerintah, memang dari Kementerian Kesehatan meminta kami untuk menambah kapasitas tempat tidur untuk isolasi ini. Kemudian untuk rumah sakit swasta juga ditambah. Mereka yang tadinya tidak menerima pasien COVID, sekarang ini juga banyak sekali yang sudah menerima, dan di atas lebih dari 1.000 rumah sakit sudah menjadi tempat isolasi COVID ini di Indonesia. Kemudian juga kita mempererat rujukan, sistem rujukan antar rumah sakit kita pererat. Kemudian juga nampaknya sudah diperlukan rumah sakit singgah antara yang lebih banyak lagi di berbagai daerah. Mungkin seperti itu. Dan provinsinya sama, Mas, dengan angka COVID, ya itu juga lah rumah sakit yang menjerit karena kekurangan tempat tidur. Ya, itu dia.
Saya mau minta dulu tanggapan dari DPR, dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, ada Pak Melki. Pak Melki, silakan melihat kondisi ini seperti apa? Ya, ini mesti ada pembenahan pola penanganan. Jadi kita ini jangan meletakkan persoalan COVID ini, penanganannya itu semua ditumpahkan ke rumah sakit. Ya, kondisinya kayak begini nih ya. Seolah-olah nanti rumah sakit lah yang nanti menyelesaikan semua persoalan COVID ini, sehingga kita melupakan juga bagian lain juga yang harus bekerja ya. Jadi yang tadi digambarkan oleh Prof. Zubairi maupun oleh Bulia itu menggambarkan bahwa kita mesti memperbaiki pola penanganan. Pertama begini, harus memang dipetakan dengan baik itu siapa-siapa saja yang harus masuk rumah sakit. Jangan semua orang itu karena ketika kena COVID serta-merta bisa masuk rumah sakit, ya pasti penuh. Harus ada yang bisa memilah mana yang masuk rumah sakit, mana yang masuk tempat transit semacam Wisma Atlet tersebut. Jadi kalau kategorinya dia tidak bergejala atau gejala ringan bahkan sedang itu kan tidak harus dulu masuk rumah sakit. Jadi prioritaskan yang gejala berat, yang punya komorbid, penyerta itu yang memang sangat serius itu yang masuk rumah sakit. Selebihnya yang bisa dirawat sendiri di rumah atau di tempat yang lain itu mestinya juga itu jangan semua ujuk-ujuk harus masuk rumah sakit. Nah yang kedua juga kita melupakan sebenarnya atau belum memaksimalkan apa yang juga sudah menjadi kebijakan bahwa penanganan COVID ini harus berbasis komunitas. Jadi kalau komunitas-komunitas di tingkat bawah itu bekerja, mestinya tapisan untuk yang ke rumah sakit itu adanya di situ, bukan oleh orang per orang atau oleh siapa saja yang punya akses bisa masuk rumah sakit. Nah ini kalau kita bisa lakukan dengan baik mestinya yang tadi disampaikan oleh Bulia kan kurang lebih 4-5% dari yang terkonfirmasi positif yang diperkirakan masuk kan. Ya. Jadi kalau misalnya dia 5.000 orang per hari, berarti yang akan masuk rumah sakit kira-kira antara 200 sampai 250 orang. Nah kita tinggal cek aja berapa juga yang keluar setiap hari dari rumah sakit. Dan kalau memang kondisinya di antara yang masuk rumah sakit itu masih bisa ditangani di yang tadi saya bilang berbasis komunitas itu, ya pemerintah daerah membuat yang namanya kekuatan di tingkat skala RT RW itu yang juga menjadi basis pertama untuk penanganan COVID. Nah ini yang dari dulu kita sudah bicara berkali-kali, kita sudah melakukan. Akhirnya semua sakit, walaupun masih baru tanpa positif ya. Kadang-kadang tanpa gejala pun juga mintanya masuk rumah sakit karena orang lebih banyak itu persoalannya itu soal menyangkut psikologis, bukan klinisnya saya lihat. Kalau klinisnya saya setuju kan. Klinisnya itu kalau memang dia memenuhi syarat masuk rumah sakit, itu wilayah teman-teman dokter dan tenaga medis, tenaga kesehatan lain untuk menentukan ini masuk rumah sakit. Dan kalau cuma psikologis dia mungkin ketakutan, stres, kan itu bisa pakai psikolog gitu. Menyelesaikan dia melalui isolasi mandiri ataupun tempat mandiri itu. Nah ini yang saya kira selama hampir 10 bulan kita berjalan ini masih belum tegas kita lakukan. Sehingga kalau semua lari ke rumah sakit ya kayak begini. Ketika dia naik dia turun lagi. Ya, harus ada pola penanganan yang lebih cermat lagi begitu ya, ada pemilahan di situ. Nanti saya juga akan masuk ke situ ke Pak Melki bagaimana kemudian berbasis komunitas ini harus lebih digalakan dalam penanganan COVID-19 dan terutama ini kasus COVID-19 masih tinggi, ini akan kejar-kejaran juga dengan mengisi bed di rumah sakit tentunya ini masih akan kita dalami. Saudara, selesai atau usai jeda kami masih akan segera kembali.